Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, senantiasalah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia melainkan kalian meninggalkannya dalam keadaan beragama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian wahai umatku untuk melakukan amal kebajikan sebelum datangnya kepada kalian fitnah-fitnah, ujian-ujian, cobaan-cobaan, yang fitnah tersebut gelapnya, pekatnya seperti gelapnya bagian malam yang amat sangat gelap gulita. Dengan sebab fitnah itu kalian akan mendapati seorang hamba di pagi hari dia beriman, akan tetapi di sore harinya dia telah kufur. Atau dengan sebab fitnah-fitnah itu kalian akan mendapati seorang hamba di sore harinya dia beriman, akan tetapi di pagi harinya dia telah kufur. Dia menggadaikan agamanya dengan sesuatu yang murah dari kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Iman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur selalu kita tujukan hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, karena berkat limpahan rahmat, nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita semua, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita. Begitu pula yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita, yakni melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Kita berharap semoga di pagi hari ini kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, begitu pula kebaikan-kebaikan sesudahnya, dan semoga di hari ini kita dijauhkan dari segala macam keburukan-keburukannya dan juga keburukan-keburukan sesudahnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amal ibadah yang engkau terima.
Ya Allah ya Rabb, jadikanlah bermanfaat untuk kami apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ajari ya Allah ya Rabb kami sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri kami. Tambahkan untuk kami ilmu. Ya Rabb ya Rahman, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa-doa yang tidak Engkau kabulkan. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah disampaikan oleh Ustadz Mulyadi tadi, bahwa pada pagi hari ini kita akan membahas perihal Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Hal tersebut telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surah yang ke-9, surah At-Taubah, di ayat yang ke-36. Di surah yang ke-9, surah At-Taubah, ayat yang ke-36. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu ada 12 bulan. Sejak Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit dan bumi, Allah menetapkan ada berapa? 12 bulan. Darinya ada 4 bulan yang hurum. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang apa? Allah Azza wa Jalla muliakan. Allah Azza wa Jalla istimewakan. Dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, 4 bulan yang hurum, 4 bulan yang Allah muliakan itu, maka jangan sekali-kali kalian, wahai hambaku, melakukan tindakan-tindakan kezaliman, tindakan-tindakan yang keluar dari hukum aturan Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan tersebut. Al-Imam Al-Mawardi memberikan penjelasan, fala tadhlimu fihinna anfusakum, memiliki 2 makna, yaitu jangan sekali-kali kalian melakukan kezaliman di seluruh bulan, yaitu 12 bulan. Jangan kalian melakukan kezaliman padanya. Jadikan dirimu orang-orang yang dzul adl, memiliki keadilan. Tempatkan dirimu pas sesuai dengan yang telah Allah Subhanahu wa taala amanahkan. Apa yang Allah amanahkan kepada kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah yang ke-51 ayat yang ke-56. Kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budun, melainkan agar mereka semua mengabdi hanya kepadaku, mentauhidkanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah orang-orang yang memiliki keadilan. Dia mampu menempatkan dirinya pas pada porsinya. Dia tidak akan melampaui batas. Dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang telah di luar apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan orang-orang yang melampaui batas, apa kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Lail? Bentuk sikap melampaui batas yang akibatnya fasanu yassiruhu lil usra. Siapa mereka? Wa amma man bakhila
wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Salah satu bentuk ya seseorang itu keluar dari apa ya porsi di mana Allah Azza wa Jalla menciptakan dirinya adalah dia bersikap bakhil, ya kikir terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya, imma ilmunya, ya kan, imma hartanya, ya kan, imma waktunya, imma tenaganya, enggan untuk ia keluarkan fi sabilillah. Dia bakhil. Kebalikan dengan orang-orang yang apa? Allah janjikan ya, fasanu yassiruhu lil yusra. Apa kata Allah Subhanahu wa taala masih di surah Al-Lail, fa amma man a'ta. Kebalikannya apa? Wa amma man bakhila. Orang yang Allah janjikan akan dipermudah untuk mendapatkan kemudahan, mendapatkan surganya Allah, mendapatkan kebaikan-kebaikan fid dunya wal akhirah adalah orang yang mau memberikan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Imma ilmunya, ya kan? Imma apa? Hartanya. Ia berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti Allah butuh lah, tidak. Tapi justru kebaikannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Ia berikan semuanya itu untuk apa? Untuknya. Sedangkan orang-orang yang bakhil, dia enggan. Ini salah satu bentuk rincian yang Allah sampaikan perihal orang-orang yang tidak memiliki apa? Keadilan. Kemudian Allah melanjutkan, wa amma man bakhila wastaghna. Dia merasa dirinya apa? Cukup. Ya, cukup dengan jabatannya, cukup dengan hartanya, cukup dengan kedudukannya, cukup dengan keluarganya, sehingga dia istaghna. Tidak mau memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Bahkan dia menolak kebenaran yang datang dari Allah. Bahkan ia meremehkan orang lain. Maka akan hadir dari istaghna, merasa dirinya cukup ini, yaitu tindakan yang amat sangat keji, tindakan yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu apa? Al-kibr. Apa? Kesombongan. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh iblis. Ya, laknatullah alaih. Ya, karena dia sombong, karena dia merasa apa? Dirinya wah. Dia apa? Melakukan tindakan yang Allah benci. Apa itu? Batarul haqqi wa ghamtun nasi. Dia menolak kebenaran yang disampaikan kepadanya dan dia meremehkan orang lain. Ya, beda dengan orang-orang yang Allah janjikan fasanu yassiruhu lil yusra. Kebalikannya adalah apa? Wattaqa. Dia pun menjalani hidup ini dengan prinsip apa? Ketakwaan. Dia selalu memohon, meminta kepada Allah karena dia yakin, dia paham sehebat apapun dia adalah fakir di hadapan Allah. Dia adalah dhaif di hadapan Allah. Maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surah yang ke-40 di ayat yang ke-60. Di sana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ancaman tegas kepada orang-orang yang istaghna atau orang-orang yang tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabbmu Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kalian semua, telah berwasiat kepada kalian semua. Apa pesan Allah? Apa wasiat Allah Azza wa Jalla untuk kita hambanya? Ud'uni astajib lakum. Selalulah kalian berdoa kepadaku. Selalulah kalian berharap kepadaku. Selalulah kalian meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang istaghna tadi itu. Ya, merasa dirinya apa? Cukup tadi itu. Ya. Mengisi hidupnya petenteng, ya kan? Sampai
Ya, jalan lewat komplek aja, nggak mau buka kaca mobilnya, takut nanti apa? Ya, maaf Pak Haji, sebentar saya mau ngutang loh. Sehingga apa? Was, dah nggak ngurus, ya kan? Nah, ini tidak diperbolehkan. Orang yang demikian termasuk orang-orang yang apa? Nah, merasa dirinya apa? Istaghna. Ya, ketika meninggal dunia iso berangkat dewe ke kuburan. Ya, ketika sakit apa? Bisa berangkat sendiri ke rumah sakit. Maka jamaah al-iman, ya, tidak boleh melakukan kezaliman sekecil apapun di semua bulan. Makna yang kedua, fi arba'ati ashhur. Ya, kata al-Imam Al-Mawardi, makna yang pertama, fala tadhlimu fihinna anfusakum, di semua bulan jangan sekali-kali kalian melakukan kezaliman. Makna yang kedua, di 4 bulan yang hurum. Apa tadi? 3 bulan yang berurutan dan apa? Bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab Mudhar. Jangan sekali-kali kalian melakukan apa? Kezaliman. Apa bentuk kezaliman? Dijelaskan di surah Al-Lail, yaitu apa tadi? Bakhila, kikir. Ya kan? Kikir karo keluargane, kikir sama apa? Masjidnya, kikir sama fuqara wal masakin dan seterusnya. Dan alhamdulillah ya, ngaji belum selesai mak-mak sudah nyiapin apa itu? Sego uduk toh, sego liwet iki. Berarti ibu-ibu al-iman memang jos pokoknya. Ya, berarti apa? Ibu-ibunya dijauhkan dari apa? Karakter bakhila. Ya, ya bukan hanya ibu-ibunya doang Ustaz, antum itu ngelep mak-mak etok ya. Bapaknya juga, karena ibu nggak bakalan iso masak kalau nggak dikei apa? Berarti jamaah al-iman semuanya apa? Mau memberi. Ya, beda dengan di luar sana, nggak tahu itu alamatnya di mana itu. Bakhilah. Yang kedua apa? Wastaghna. Ya, maka kembali ke ayat yang ke-60 tadi, surah 40, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, tidak mau beribadah kepadaku. Dijelaskan oleh Qatadah, begitu pula Mujahid, yang dimaksud innal ladzina yastakbirun, ai mereka tidak mau berdoa kepadaku karena mereka merasa apa? Cukup. Mereka enggan untuk meminta kepada Allah. Padahal di dalam hadis yang sahih Rasulullah pernah mengatakan, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan murka kepada orang itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa orangnya yang enggan, yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla pasti akan murka kepada orang itu. Beda dengan kita toh. Saidik didatangi, Pak Haji, punten nggih Pak Haji. Wonten napa? Nggih badhe nyambut napa yutra. Pinten? Wis mboten kathah kok, 500.000 wae. Wis kei. Betul ndak? Kasih. Besok lagi, wonten napa? Butuh lagi Pak Haji. Kei. Coba kalau yang ketiga, yang keempat, apa kata kita? Nggak punya otak ini orang ini. Hah? Apa kata kita? Nggak punya otak ini orang. Ya dikasih apa? Ngergoh apa? Itulah perbedaan antara siapa? Al-Khaliqu huwallah wa nahnul makhluq. Perbedaan antara Allahu Rabbul Alamin dengan kita makhluk ciptaannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak dimintai, apa tadi kata kekasih kita Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa orangnya yang tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah pasti akan murka kepada hambanya itu. Nah, kembali ke ayat yang ke-60 tadi, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang menyombongkan dirinya, enggan
enggan, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa. Salah satu macam dari macam-macam al-ibadah adalah ad-du'a. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka mari kita isi, mari kita manfaatkan ya waktu kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini. Masih diparingi apa kesempatan? Hidup. Karena tadi makna yang pertama, fala tadzlimu fihinna anfusakum, apa tadi? Jangan berbuat zalim di semua bulan. Makna yang kedua apa? Jangan berbuat zalim di 4 bulan. Salah satunya Dzulqa'dah. Ya kan? Jangan seperti orang-orang kufar. Ya, ketika kematian telah menghampirinya dan dia dihadapkan dengan apa? Siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah di surah yang ke-35, di ayat yang ke-37. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang apa? Suka berbuat zalim semasa mereka hidup di dunia. Ya. Wahum yastarikhun. Mereka orang-orang kufar, mereka orang-orang yang suka berbuat zalim itu yastarikhun, berteriak sekeras-kerasnya. Dan teriakannya itu penuh dengan apa? Ya, derita. Ya. Yastarikhun kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keberapa tadi? 37. Surah yang keberapa? 35. Wahum yastarikhun kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang berbuat zalim, mereka orang-orang yang melampaui batas, mereka orang-orang yang merasa dirinya apa? Cukup semasa dia tinggal apa? Di dunia, yastarikhun, berteriak sekeras-kerasnya. Karena apa? Merasakan sakitnya nyawa ketika apa? Dicabut dari apa? Jasadnya. Merasakan begitu sakitnya siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya, mereka mengatakan, bunyi teriakannya itu, bunyi rintihannya itu adalah Rabbana, wahai Rabb kami, akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Rabb kami, kata mereka. Dulu di dunia kagak mau ngucap Rabbana, Rabbana. Ketika ambles di dalam neraka, baru dia bengak-bengok. Tahu bengak-bengok? Teriak, mengatakan apa? Rabbana, Rabbana. Dulu di dunia petenteng. Ya, mentang-mentang apa? Sugih dewi. Mentang-mentang apa? Oh, paling tinggi sendiri. Platnya beda dengan yang lainnya. Plat mobilnya maksudnya. Sehingga apa? Ya, tadi saya gambarkan apa? Lewat komplek itu loh. Bang. Ya mbok ya dibuka sih, keluar komplek silahkan. Mau ngebut, mau ditutup semuanya, betul enggak? Ya sapa kanan kiri jeng. Pak, betul enggak? Alhamdulillah di RW pinten niki 11 atau pinten? Kali 11 niki mboten wonten. Model-model menungso kayak gitu mboten wonten. Karena apa? Sering biar ya masyarakatnya sering ngaos, sering ngaji, sehingga kita tidak dapati model-model yang apa kata orang Betawi songong ya. Napa koclok? Koclok itu bahasa wetanan, itu aja dipakai dong. Koclok biasa itu orang Malang itu sebelahnya Pak Haji Yayan itu. Nah ya kita lanjutkan. Jadi yastarikhun, mereka berteriak sekeras-kerasnya dengan mengatakan Rabbana, Rabbana, akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini. Sungguh kami akan melakukan amal saleh yang dulu tidak apa? Kami lakukan. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, kalau Rabbana kita ucapkan fid dunya, sungguh akan mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Tapi ketika Rabbana diucapkan oleh seorang hamba nanti di yaumil qiyamah, la faidata fi. Enggak ada faidahnya, enggak ada manfaatnya. Maka mumpung
kita masih diberikan kesempatan waktu oleh Allah untuk bisa bertemu dengan salah satu 4 bulan yang hurum, di mana jutaan umat manusia yang telah meninggal dunia, mereka berharap agar mereka dihidupkan kembali untuk bisa melakukan amal kebajikan. Kita yang masih diparingi nikmat hidup, ayo ojo kelemar, jangan bermalas-malasan. Maka doa yang diajarkan oleh kekasih kita di setiap pagi dan petang, apa salah satunya? Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari al-kasal, kemalasan, wa su'il kibar, dan buruk di usia tuaku nanti. Ya, sudah sepuh, nggak tambah sregep ngibadah, tapi justru tambah guyung liling barang yang gepeng itu loh, kayak wong gendeng gitu. Guyu gitu, nggak jelas. Al-Quran diantepin, iya kan? Dah, ini menjadi peringatan bagi pengurus Masjid Al-Iman. Ya, data itu wong-wong nek sugih di RW 12 ini sopo wae iku. Samperin omahe, weden-wedeni itu. Ya, salah satunya bacain surah yang ke-9 sebelum ayat yang keberapa tadi? 36. Ya, sebelum ayat yang ke-36. Perhatikan itu. 34, 35 itu menjelaskan tentang ya, siksaan orang yang suka nyimpen emas dan perak. Coba yang buka Al-Qur'an itu. Tengok tuh. 2 ayat sebelum ayat yang kita bahas pada pagi hari ini. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang suka nyimpen donya brono, gak mau dia ngeluarin, kikir dia, ya kan? Ogah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kasih dia itu kabar gembira dengan siksa yang amat sangat menyakitkan. Tuh, redaksinya kabar gembira tapi bentuknya siksa yang menyakitkan. Apa kata Allah? Yauma yuhma fi nari jahannam. Pada suatu saat nanti harta benda yang dia simpan itu akan dipanggang di atas api neraka. Apa yang terjadi? Fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqul adzab al-alim. Ini loh, nanti akan disetrikakan itu. Di mana? Di atas pipi-pipi mereka, kening-kening mereka, lambung-lambung mereka, punggung-punggung mereka, dan dikatakan hadza ma kanaztum. Ini dulu yang kamu simpen. Mosok ngerekam ilmu. Subhanahu wa ta'ala, ya, ketika menyampaikan kemuliaan, ya, bulan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, ya, ada 12. Dari 12 itu ada ada 4 bulan yang yang hurum. Apa kata para ulama ketika menjelaskan ayat fala tadhlimu fihinna anfusakum? Ada 4 pembahasan di sini yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mawardi. Yang pertama, fala tadhlimuha bima'asillahi ta'ala fi syuhur 12 kullah. Jangan pernah kalian menzalimi diri kalian dengan melakukan tindakan-tindakan kemaksiatan di semua waktu, di semua bulan, di setiap keadaan kondisi. Itu makna yang pertama, dan ini adalah penafsiran yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, sepupu dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka seseorang dikatakan dia memuliakan Ashhurul Hurum, yaitu ketika dia menjauhkan dirinya dari segala macam bentuk kezaliman, kemaksiatan di semua bulan, dari mulai Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Ini penjelasan siapa? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kedua, wasani
fala tadlimuha bima'asillah fi arba'atil ashhur. Wa qalahu Qatadah rahimahullahu ta'ala. Makna yang kedua, kata para ulama, yaitu jangan sekali-kali kalian menganiaya dirimu, melakukan tindakan kemaksiatan, melampaui batas dari apa yang telah Allah gariskan di 4 bulan tersebut. Tadi telah disampaikan oleh guru kita, kita berada di bulan Zulqa'dah. Maka penting orang Islam untuk ngeh dengan apa? Bulan-bulan apa? Hijri itu penting. Ya kan? Jangan kok Januari, Februari terus wae nih diapalke. Ya kan? Pahami juga apa? Bulan-bulan yang telah Allah tetapkan apa di dalam Al-Qur'an. Yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Pertanyaannya, dari penafsiran Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari penjelasan apa? Qatadah, ya, seorang tabi'in, semoga Allah senantiasa merahmatinya ini, apa kesimpulannya? Dijelaskan. Yang pertama adalah fala tatrukanna anfusakum bil jahli an hadzal dini. Jangan sekali-kali kalian membiarkan dirimu nggak ngerti tentang agama ini. Jadi ketika didapati seorang muslimat, ya, dia diparingi kesempatan oleh Allah hidup. Dia diparingi kesempatan oleh Allah untuk apa? Hidup. Tapi dia membiarkan dirinya ini apa? Nggak mudeng, nggak ngerti, nggak paham tentang apa? Agama ini. Maka dia masuk ke dalam apa? Orang yang tidak memuliakan waktu bulan yang Allah muliakan. Dialah orang yang berbuat zalim. Dialah orang yang memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tadi? Membiarkan dirinya dalam keadaan apa? Jahil terhadap apa? Hadzal din. Maka disinilah pentingnya kita untuk terus ngaos, ya kan? Meskipun udah gadah putu, ya sudah punya apa? Cucu. Nah, belajar mah dari mulai ayunan mama kita sampai kita dipundhut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mentang-mentang wis duwe embel-embel sampai apa? Ya, begitu panjangnya, kemudian nggak mau apa? Duduk di majelis ilmu. Ya, mentang-mentang apa? Wis paling pinter dewe. Ingat, itu masuk ke dalam apa? Istighna tadi. Poin yang kedua dari 3 amalan yang dijelaskan di surah apa? Al-Lail. Ya. Kemudian yang kedua dijelaskan yang dimaksud dengan fala tadlimuha bima'asillah, ya, fi syuhuri kulliha. Fala tadlimuha bima'asillah fil arba'atil ashhur, yaitu penjelasan Abdullah ibnu Abbas dan Qatadah rahimahullahu ta'ala. Makna yang kedua adalah ijtanibul kusul. Jauhi oleh kalian bermalas-malasan. Apa maknanya? Kalau ada orang Islam mengisi hidupnya ini dengan klemer, ya kan? Mangan jaluk enak, turu tidur minta lama. Tapi ketika beribadah menjalankan ketaatan dia mager, apa? Malas gerak. Udah bencana ini. Dialah orang yang melakukan kezaliman. Dialah orang yang memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malas di dalam melakukan ketaatan adalah aib bagi seorang muslimah. Wallah, saya katakan, bermalas-malasan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah aib, adalah keburukan, adalah bencana bagi setiap muslimah. Ya. Maka mari kita manfaatkan nikmat hidup, nikmat waktu, dan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Salah satunya adalah dengan apa? Melakukan kebajikan. Apa bentuk kebajikan yang harus kita perhatikan? Salah satunya apa? Fi hadzal syahr, baik-baik sama orang yang kita cintai. Ya, para suami sing gayeng gitu loh sama bojone. Jangan mentang-mentang sama nek ndolek duit terus apa? Seringkot karo bojone ora dianggap. Istrinya apa nggak dianggap. Ya, mentang-mentang apa? Dia yang cari piti, ya kan?
Dia yang cari nafkah, ya kan? Istrinya nggak diwongke, istrinya nggak diorangkan. Termasuk apa? Ya tadi melakukan kezaliman kepada apa? Anak-anaknya. Nggak akrab, nggak baik muamalahnya dengan anak-anaknya. Mari kita tinggalkan, wahai saudaraku seiman. Allah yang melarang kita untuk melakukan kezaliman. Justru yang harus kita lakukan adalah apa? Keadilan, kebaikan, amal saleh. Sebagaimana yang pernah Allah pesankan di surah yang ke-16, di ayat yang ke-97. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Siapa orangnya? Man amila salihan min dzakari wa untha. Ya, siapa orangnya yang melakukan amal kebajikan? Kepala rumah tangga baik sama pasangannya, orang tua baik sama anak-anaknya, baik sama karib kerabatnya, baik sama masyarakatnya. Ya kan? Ketika minjam, dikembalikan. Jangan kok melebes, melempem koyo kerupuk Palembang gitu. Kanginan. Ya kan? Pas lagi minjem, koyok-koyok gitu ya kan. Orang mau mati besok gitu. Tolong dong Bu, tolong dong Pak. Waktu nih balik ke apa? Nggak mau balik ke. Jendul aja orang kayak gitu. Tapi kan nggak boleh toh? Nggak boleh. Tapi jangan pula disantet gitu loh. Nggak mau nyaur utang terus samain santet, nggak boleh. Samperin. Samain masih hidup kan? Iya. Samain punya utang loh, piro? 10 yuto. Sauri ya. Bayarin, jangan belebes wae kan gitu ya. Jadi kita harus baik muamalah kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan karib kerabat kita, termasuk dengan masyarakat. Apa salah satu bentuknya? Jaga muamalah kita dengan mereka. Kalau pinjam, kembalikan, ya kan? Kalau pinjam, kembalikan. Ini penting. Dan ini saya sampaikan agar apa? Kita tidak bermasalah nanti di yaumil qiyamah. Rasulullah yang menyampaikan, nufusu bani adama mu'allakun 'ala duyun. Jiwa-jiwa anak Adam itu akan tergantung atas apa? Utang-utangnya. Ya kan? Hati-hati. Ya kan? Walaupun salate pen, posone pen, maca Qur'ane pen, maksudnya ini loh. Tapi kalau duwe sangkutan sama orang lain, kemudian dia bekesem aja. Tahu bekesem enggak? Cicing, hati-hati, mudiar nanti. Laras mboten? Rasulullah yang menyampaikan, nufusu bani Adam mu'allakun 'ala duyun. Maka jangan kita pernah melakukan kezaliman kepada siapapun, hatta kepada diri kita sendiri. Apa tadi? Dijelaskan yang pertama, jangan biarkan dirimu dalam keadaan jahil tentang agama ini. Apa yang kedua tadi itu? Jangan pula kita menjadi orang-orang yang bermalas-malasan. Maka Allah sampaikan tuh ayat yang ke-97, surah yang ke-16. Siapa orangnya yang mau melakukan amal kebajikan, min dzakarin au untha, mau dia laki, mau dia perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia melandasinya dengan keimanan. Apa janji kabar gembira yang Allah sampaikan untuk kita? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan jadikan kehidupan orang itu kehidupan yang baik. Allah akan balas orang itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang dulu di dunia telah mereka usahakan. Mumpung wahai saudaraku dan saudariku, jutaan umat manusia telah Allah wafatkan. Andai kata mereka ditawarkan, pengen urip lagi enggak? Rebutan mereka. Kita yang masih diparingi nikmat napa? Hidup. Kadang-kadang kelemar. Di masjid ono pengajian, punya waktu, justru apa? Setengah tengok. Lihat berita itu, kenapa anak gubernur kita ini wis ketemu, sudah sampai. Loh, apa hubungannya? Kita tidak akan dihisab oleh Allah gara-gara kita nggak ngerti berita. Laras mboten? Tapi kita akan dihisab oleh Allah ketika diri kita ngaku menjadi orang Islam, tapi orang ngerti terhadap
agamanya. Kita ngaku menjadi orang Islam, tapi kita tidak mau mengamalkan isi agama. Ini yang akan Allah apa? Pertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah. Jadi jangan kita habiskan waktu ini hanya sibuk ngeringekin apa? Berita. Sibuk maca apa? Berita. Sibukkan diri kita dengan membaca sebaik-baik perkataan, yaitu Al-Quran. Sibukkan diri kita dengan membaca sebaik-baik apa? Petunjuk. Rasulullah yang mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalimat, ucapan, perkataan adalah firman Allah. Baca, pelajari, hafalkan. Sebaik-baik bimbingan tuntunan adalah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sibukkan diri kita, ya kan? Dengan mempelajarinya, dengan menghafalkannya, dengan membacanya, dengan mengamalkannya, dengan mendakwahkannya, dengan memperjuangkannya, maka Allah akan janjikan dua hal tadi. Apa tadi? Ayat yang ke-97, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang kedua apa tadi? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surah yang ke-16 ayat yang ke-97. Siapa yang tidak menginginkan dua hal ini? Hidupnya dibuat baik oleh Allah, imma di dunia, imma di alam barzah, imma nanti di yaumil qiyamah. Allah janjikan kehidupannya thayyibah, dan Allah berikan balasan yang lebih baik. Makanya mari wahai saudaraku, saudariku seiman, ya, kita dibaringi atau diberikan banyak nikmat oleh Allah. Nikmat harta, alhamdulillah. Ya, ada yang kontrakannya 15 pintu, 40 pintu, 1 pintu 1.200.000 per bulan, tinggal dikalikan itu. Ya kan, alhamdulillah. Jamaah saya di sini masya Allah sugih-sugih kabeh, alhamdulillah. Atine. Kalau donya bronone mah ya ije atuh Ustaz, masih jauh gitu. Kadang-kadang istri, ya Mas, ali-aliku ganti dong Mas. Macem-macem sama ini. Gawe daftar ulang anak nanti ini belum ada. Ya kan? Nek penting apa? Sugih ati. Laras nggih, Pak, Bu? Ya, kalau atine ini kaya, insya Allah. Walaupun di rumah cuma ada nasi putih, ya kan? Ikan asin mah larang, mahal. Oh, kok. Ya, mahal ikan asin itu. Terlalu tinggi itu. Ada sambal kalau kerupuk jadi itu lap imbo. Loh, mengapa seperti itu? Iya, karena atine tentrem ayem. Bagaimana caranya biar hati ini tentrem ayem? Allah mengingatkan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Sering ngaos, sering ngariung dengan orang-orang yang soleh dan solihah, ya kan? Hindari teman-teman yang nggak baik. Maksudnya apa? Buat jarak. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, almar'u ala dini khalili, falyanzur ala man yukhalilu. Seorang hamba sangat tergantung dengan khalilnya, dengan teman dekatnya. Maka lihat seseorang dengan siapa dia berteman. Walaupun kita ini belum begitu baik, tapi kalau kita ngariung, kumpul dengan orang-orang yang di atas kita, lebih baik daripada kita, kecipratan mboten? Kecipratan mboten? Kecipratan. Minimal nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan apa? Syafaatnya. Cekap. Lanjut ya. Belum selesai, mungkin sampai jam 7:30 lah. 8 gimana nanti jam 8 ngaji lagi. Habis saja itu tenggorokan saya di sini nanti. Bagi-bagi insyaallah pertemuan-pertemuan berikutnya kita ngariung lagi nggih Pak nggih. Karena kaget saya disampaikan beliau gitu. Jaluke Ahad berikutnya ya. Saya kosongnya Ahad ini ya. Kalau mau ya enggak mau mboten napa-napa kan gitu. Alhamdulillah beliau sakit geser. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya kan mengingatkan kepada kita semua agar kita jangan pernah melakukan tindakan kezaliman. Nah, kemudian dilanjutkan watsalitsu, dan yang ketiga, fala tadzlimu anfusakum fil arba'atil ashhuril hurumi
ya, wa ihlaliha ba'da tahrimiha. Diperjelas, dan ini adalah penjelasan dari apa? Ibnu Ishaq. Dijelaskan oleh Mujahid dan yang lainnya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Makna yang ketiga adalah jangan sekali-kali kalian wahai hamba melakukan kezaliman kepada diri kalian di 4 bulan tersebut dengan menghalalkan sesuatu yang telah Allah haramkan atau mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan. Jadi hukum Islam ini jangan dibulak-balik gitu loh. Kalau halal ya katakan halal, kalau haram ya katakan apa? Haram. Kalau perintah ya katakan perintah, larangan katakan apa? Larangan. Yang disunahkan katakan yang disunahkan, yang tidak disunahkan ya katakan itu tidak disunahkan. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang melakukan bentuk kezaliman yang ketiga. Apa tadi? Yaitu melakukan kezaliman di 4 bulan, salah satunya di seluruh bulan, salah satunya dengan apa? Membolak-balikkan hukum syariat ketetapan yang telah Allah tetapkan. Perintah ditinggalke dengan tanpa apa? Sebab. Larangan justru dikerjakan. Yang halal nggak dimakan, yang haram justru mati. Yang sunnah tidak dikerjakan, yang tidak diajarkan justru apa? Loh, kan ini namanya kualik toh. Laras mboten? Kebalik mboten? Kebalik. Yang disunahkan amalkan. Karena mengamalkan yang disunahkan adalah makna dari apa? Syahadah yang kedua. Apa tuh? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Apa makna dari syahadat yang kedua? At-tasdiqu fima akhbarahu. Kita harus membenarkan semua apa yang beliau kabarkan. Hendaklah kalian khawatir wahai hamba, takut wahai hamba. Kalau kalian meninggalkan apa? Generasi sesudahmu, generasi yang apa? Lemah. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang sahih, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minidh dhaif. Orang yang beriman yang kuat segala-galanya, kuat akidahnya, kuat materinya, kuat ibadahnya dan seterusnya, ahabbu khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'minidh dhaif, daripada orang yang beriman yang lemah. Tuh. Jadi kita nggak bisa merasa aman. Alhamdulillah, wis dalan wis alus kok. Makan itu dalan itu. Emangnya cukup dengan jalan alus apa? Betul nggak? Ya kan? Emang cukup dengan infrastruktur apa? Betul? Kok jadi kesana ya Ustadz ya? Iya, supaya kita melek semuanya ini. Emangnya cukup apa? Dengan jalan yang sudah mulus, dengan jalan ini, jalan itu, bangunan ini, bangunan itu. Apa cukup apa? Apalah arti bangunan fisik kalau ininya apa? Kropos. Ilmu, pengetahuan, ya kan? Anak bangsa ini apa? Kropos. Siapa itu orang yang adil? Wad'u syai' ala maudhi'. Tempatkan diri kita ini pas pada porsinya. Kita bukan tuan, tapi kita adalah hamba Allah. Kita nggak boleh buat aturan sendiri, tapi jalankan aturan saking Allah Rabbul Alamin. Cekap nggih? Cekap ya Ustaz ya. Ojo suwe-suwe. Nggih ora sumanggih sampean itu. Ngapunten nggih, ya cukup sampai di sini saja sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. Ngapunten Bapak Ibu semuanya, jika ada kalimat yang kurang pas, saya sama dengan antum-antunna, sama-sama menungso gitu ya. Kadang-kadang benar, kadang-kadang keliru. Kalau salah ya sampean sepuro, jangan sampean bicarakan di belakang. Oh Hamdi, aku nggak terima muflis sampean. Tahu muflis mboten? Pilot sampean nanti di hari kiamat. Paham? Ya kalau salah ya sampaikan lewat beliau biar beliau ngomelin saya. Laras mboten? Jangan diomongin nang guru. Aku nggak terima, aku nggak ikhlas, bangkrut sampean. Nanti di hari kiamat. Laras mboten? Pernah mendengar hadis tentang muflis mboten?
Pernah mendengar hadis tentang pilot mboten? Rasulullah mengatakan, tahukah kalian wahai sahabatku, siapa orang yang pilot muflis itu? Para sahabat menjawab, Rasul, orang yang muflis itu orang yang gak punya dinar, gak punya dirham, gak punya simpenan. Apa kata Rasulullah? Gak, bukan. Orang yang muflis itu orang yang menyakiti saudaranya dengan mulutnya. Orang yang memukul saudaranya dengan tanpa hak. Orang yang memakan harta saudaranya dengan tanpa hak. Orang yang menumpahkan darah saudaranya dengan tanpa hak. Kebaikannya diboyong, diberikan kepada orang yang didolimi. Nggak cukup juga kesalahan dosa orang yang didolimi diboyong kepada yang mendolimi. Pailit mboten? Bangkrut mboten? Oke, jadi di sepuro nggih Pak nggih. Kalau ada sesuatu yang baik ya sampean tampi, sampean terima. Kalau ada yang buruk ya hendaklah dipahami, dimaafkan. Itu saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan mungkin? Arisan ya, arisan. Jadi sekali lagi untuk arisan kurban, masalah arisan ini ada khilaf di antara para ulama yang menjelaskan tentang fikih kontemporer ya. Tapi saya lebih cenderung ketika para musyarikah pesertanya ini adalah orang-orang yang punya istita'ah, punya kemampuan, nggak mungkin dia nunggak, nggak mungkin dia merasa terbebani. Saya katakan fala ba'sa, nggak masalah. Tapi kalau anggota dari arisan itu ada di antara mereka yang tidak punya kemampuan dari kalangan fuqara awal masakin, maka lepaskan mereka. Ya, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, tapi untuk arisan kurban gimana kalau di Al-Iman, Ustaz? Di kasus lain, barakallahu fik ya. Jadi saya katakan untuk masalah arisan di sana ada khilaf. Di sana ada perselisihan. Tapi dari sekian perselisihan ya, ada yang mengatakan fala ba'sa, enggak masalah. Yang penting apa? Semua anggotanya itu harus orang-orang yang punya istita'ah. Punya cadangan gitu loh. Iya kan? Jangan kok nanti pas lagi jatuh ke dia gedadap sana, gedadap sini. Lah. Tahu gedadap sana, gedadap sini nggih? Maksudnya ya panik biayaan terus. Wah, gimana ini sekarang gilirannya bapak nih bu yang jadi, udah deh kita jual mobil kita. Loh, syariat Islam itu dibangun di atas apa? Tadi mastata'tum, sesuai dengan apa yang kalian mampu setelah kita memaksimalkan semua daya upaya yang kita punya. Wallahu taala a'lam. Nah, cekap nggih? Cukup? Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marbot. Nggak melek ya.